Kali ini Kak Chico Jericho dan Kak Rio Dewanto mau bertualang ke Pulau Naga. Ya, ini adalah Pulau Komodo, tempat tinggalnya sang naga Komodo. Tuh, lihat saja wujudnya. Oke, sekarang kita lagi mengamati gerak-gerik Komodo. Kenceng loh. Kenceng larinya. Dan tadi tiba-tiba ada dua lagi datang. Kita nggak tahu dari mana, Cik ya? Nggak kelihatan. Ini mau berdiri. Oh, itu ada komodonya tuh kebetulan di belakang ya? Komodo itu yang ukuran sedang. Ini sedang ini berarti masih anakan ya? Dikatakan dewasa. Umur berapa dewasa ya? Ini kira-kira sekitar 15 tahun. 15 tahun. Oke, boleh tanya nggak kenapa bapak-bapak ranger nih bawa kayu yang ada cabang duanya? Nah, ini fungsinya dari ini kayu cabang. Ini biasanya kita untuk misalnya kalau komodo datang mendekat, kita untuk menghalau aja. Komodo adalah pemburu yang unggul. Mereka punya kecepatan yang tinggi, penciuman super, dan gigitan mematikan. Yang luar biasa, si naga bisa mendeteksi keberadaan bangkai hewan hingga 9 km jauhnya. Hati-hati semua. Lihat, waspada, yang paling penting kita harus lihat. Dan kita harus berjalan di belakang ranger. Karena bapak-bapak ini udah ahli. Awas belakang tuh. Jadi pas si komodo ini merasa suhu tubuhnya udah menurun, udah merasa dingin lagi, normal, dia akan kembali lagi ke pantai. Dengan panjang yang bisa mencapai 3 meter dan berat 120 kg, komodo pun berhak menyandang predikat sebagai kadal terbesar di dunia. Benar nggak? Semakin kita lari, karena dia lihat yang bergerak, dia semakin cepat. Jadi kalau kita jalan tenang, dia akan tenang juga tuh. Iya kan? Benar kan? Jadi jangan panik, tenang, santai. Kita liatin terus, waspada, tetap lihat. Ya. Nah, untuk mengamati ini memang kita harus menjaga jarak aman kurang lebih 7-10 meter. Ya, harus betul. didampingi sama para ranger. Ya, itu penting banget. Sangat penting. Satu hal yang perlu diwaspadai dari komodo, air liur pada mulutnya yang mengandung puluhan jenis bakteri mematikan. Jadi teman, komodo berburu dengan cara yang unik. Saat menemukan mangsa, dia hanya akan melukai si mangsa dengan sekali gigitannya. Komodo lalu akan sabar menunggu hingga bakteri di luka tersebut bereaksi dan melemahkan mangsanya. Meskipun mangsanya sudah berhasil kabur menjauh, komodo akan mampu menemukannya kembali dengan penciuman dahsyatnya. Baru deh, si komodo akan memangsa buruannya dengan mengoyak dagingnya dan menelan bulat-bulat. Ya, tak hanya dagingnya yang dia makan, teman. Tulang dan bulu mampu dia cerna. Betul-betul naga kamu, sob. Petualangan belum selesai, teman. Kak Chico dan Kak Rio akan menjelajah masuk ke hutan, tempat para komodo ini tinggal. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan asam atau yang tadi disebut waterhole. Ada airnya. Ada air di sini. Tapi itu mata airnya itu tidak alam. Kita Buat. petugas sini kita buat, soalnya air di sekitar sini agak susah. Oke. Iya, kayak batang pohon loh dari sini. Lihat deh, kan? Kayak batang pohon kan? Kalau dari jauh sini Kalau kita kita nggak lihat dari ngeh sini. tuh. Itu komodo, Warnanya kalau hampir nggak sama dikasih sama kayak ranger. tanah. Seperti batu atau batang pohon. Iya. Tidak Gede nih komodonya nih, tuh. Iya. Waspada. Ini lumayan gede. Walaupun dia nggak nyerang ya pada saat kita lewat ya, tapi kita nggak akan pernah tahu. Fokus. Meski menjadi kadal terbesar di dunia, komodo terbilang lihai untuk menyelinap dan mendekati mangsa tanpa terdeteksi, teman. Makanya, meski sudah ditemani paman-paman ranger ini, kita juga tetap waspada, buka mata dan melihat ke seluruh penjuru agar tidak terkecoh penyamarannya. Bedanya apa sih? Komodo jantan dan betina? Nah, kalau untuk komodo jantannya kita bisa lihat dari ukuran tubuhnya. Dia lebih besar dan juga lebih panjang. Kalau yang dewasanya itu bisa mencapai 3 meter panjangnya. Oh, kalau yang jantan. Ya, kalau yang betina? Kalau yang betina dia lebih kecil, lebih slim lagi. Biasanya normal 2 meter. Nah ini kalau mau ngomong tentang populasi komodo sekarang ada berapa ya?
Kalau untuk di Pulau Komodonya ada menghampiri 2000, tetapi komodonya itu dia tinggalnya tidak berkelompok, mereka soliter. Wah, semoga mereka di sini terus lestari ya. Itu ada komodo lepas. Awas, jangan mendekat. Berbahaya. Walah, penglihatan Otan salah teman. Ternyata itu bukan komodo, tapi saudaranya. Iya teman, itu biawak ya, bukan komodo. Tapi biawak kok bisa besar sekali ya? Wah, kamu mau kemana Sob? Kok masuk ke lingkungan warga? Nanti kamu bisa kena tangkap loh. Tuh kan, ada Pak Polisi. Lapor Pak Polisi. Diketahui ada orang-orang yang mau menangkap Sobat Otan. Tolong segera diamankan Pak. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada apa ini rame-rame nih? Ada jambe mas, ada jambe. Oh, ini punyaku ini, Leno. Iya. Sampean mas. Iya. Nah loh, ternyata biawak raksasa ini milik Pak Polisi. Ah, siap. Ya, makanya tunggu dulu. Habis ini kita jalan-jalan ya. Tunggu dulu ya, ambilin bajunya ya. Ya, diam dulu. Teman, kenali nih si Leno, biawak kesayangan Kavian. Sesibuk apapun Kavian mengabdi kepada masyarakat, ia tetap menyempatkan waktu untuk Leno. Widih, keren banget kamu Leno. Mau kemana sih? Pakai naik mobil segala. Otan kalah kelas deh sama kamu. Jadi kali ini, Kak Pian dan Leno mau bertemu dengan teman-teman komunitas reptil. Wah, gaya banget sih Leno, ikut nongkrong di kafe ya. Kavian pesan ayam goreng gak pakai nasi. Pasti lagi ikut diet kekinian nih. Hei Leno, jangan. Itu ayam gorengnya Kavian. Kok malah kamu yang habisin sih? Oh, ternyata itu cemilan si Leno kalau lagi main di kafe, teman. Kavian, boleh dong cemilannya buat Otan juga. Otan juga lapar nih. Teman, setiap 2 minggu sekali, Kak Pian suka mengajak Leno berenang. Di alam, biawak berenang untuk mencari ikan. Posturnya yang memanjang membuat biawak menjadi lincah ketika di dalam air. Oh iya teman, anak-anak Kapian sudah terbiasa loh dengan kehadiran Leno. Bahkan mereka sudah tidak takut memegang Sobat Otan ini. Mereka sudah menganggap Leno seperti keluarga sendiri. Wah, hebat kamu Leno. Kamu lagi nonton apa? Trans 7. Wah, keren. Biawak-biawak nonton TV. Wah, wah, wah. Kamu salah satu fans Otan ya? Salah satu kebiasaan Leno ketika di rumah adalah nonton TV teman. Lebih tepatnya sih, si Leno yang nemenin Kavian nonton. Lagian kamu Leno, kayak ngerti aja deh nonton TV segala. Kamu kelihatan capek ini. Sini, pijetin dulu ya. Diem ya, diem. Nih, oh, masuk angin nih kayaknya. Oh, kan? Keluar angin nanti. Iya, tenang dulu, nanti keluar angin ya. Ya ampun Leno, kamu enak banget sih hidupnya. Nonton TV sambil dipijitin pula. Sesekali Kavian memang suka memijit Leno teman. Katanya sih biar Sobat Otan ini lebih rileks.
Afian ini? Tubuh biawak ini kan keras, Kak. Waduh, habis nonton TV, dipijit, sekarang malah tidur di kasur yang empuk. Satu lagi nih, kebiasaan unik si Leno, teman. Dia suka banget tidur siang di kasur yang empuk bareng Kak Pian. Ya udah Leno, selamat bobok siang ya. Oh iya, kalau tadi komodo memiliki gigitan beracun akibat adanya bakteri di air liurnya, ada juga satu sobat otan yang paling ditakuti karena gigitan berbisanya. Ya, dia adalah si ular King Cobra. Nah, kali ini kita harus mengamankan si Raja Kobra yang nyasar masuk rumah warga, teman. Itu dia rumahnya. Waduh, nampaknya warga sekitar juga mulai resah dengan kehadiran si Raja Kobra. Itu udah kemana palingan tadi rakyatku tadi. Rakyatku juga kadang tadi Pak. Aku nggak tahu kemana lewat aku iwak lari mencari-cari orang situ tadi kan. Minta tolong. Enggak, awak aja sih ku tuh. Bapak ke situ minta tolong ke orang tadinya kadang. Astaga, kepala otan jadi pusing dengarnya. Sudah Uni, tenang saja. Biar paman-paman damkar yang mengatasi masalah ini. Teman, di beberapa wilayah Sumatera Barat memang sangat lazim kedatangan King Cobra ke pemukiman penduduk. Lokasi rumah yang berdempetan dengan sawah dan kebun menjadi penyebab utama Raja Kobra mampir ke lahan penduduk. Nah kan, apalagi ada kandang itik di sini. Bisa saja King Cobra mencari mangsa empuk untuk jadi makan siangnya. Sob, di mana kamu Sob? Tetap waspada, Paman. King Cobra sangat senang bersembunyi di tempat gelap seperti ini. Astaga nago, ternyata ada di situ. Wah, ularnya sembunyi dekat tungku masak, teman. Wah, ukurannya juga terbilang besar, teman. King Cobra dengan ukuran segini, gigitannya bisa membunuh gajah sekalipun. Meski King Cobra tidak bisa menyemburkan bisa seperti ular kobra, tapi King Cobra dapat mengangkat badannya hingga seperempat panjang tubuhnya. Itu artinya, dengan posisi berdiri, King Cobra semakin mudah menjangkau apapun yang ada di depan mata, walau jarak yang jauh sekalipun. King Cobra juga akan semakin agresif karena terprovokasi gerakan. Sebab mata King Cobra sangat peka melihat gerakan sekecil apapun. Ia lebih mengandalkan gerak lawan dibanding menggunakan sensor Jacobson-nya. Alhamdulillah. Bu, dapet Bu. Terima kasih banyak nih Pak. Akhirnya King Cobra berhasil ditaklukkan. Tetap hati-hati memasukkan ular ini ke dalam kontainer, Paman. Taruh mulai dari bagian ekor, sebab jika kepala ular yang dimasukkan terlebih dahulu, maka kemungkinan tangan tergigit sangat besar. Wah, syukurlah tim rescue damkar cepat tanggap menangani evakuasi King Cobra kali ini. Untungnya tidak ada korban manusia dan hewan ternak di sini. Dapat dipastikan kondisi sudah aman 100% ya ibu-ibu. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih di mana biasa King Cobra tinggal? Nah, Kak Raffi kali ini menemukan sarangnya, teman. Wow, Tan. Oh, lihat Tan. Wow. Ini dia, si Raja Ular yang bisanya sangat ditakuti. Saking mematikannya, dengan satu gigitan bisa King Cobra dapat melumpuhkan seekor gajah. Dahsyatnya, dia juga mampu menyerang maju dengan sangat cepat, seolah punya kaki. Tan. Bener ternyata Tan. Kayaknya dia mau masuk sarang ini Tan. Jadi rupanya pohon bambu ini adalah sarangnya, teman. Rumpun bambu memang ideal jadi sarang. Alasannya karena sulit dijangkau manusia, namun mudah untuk keluar masuk si King Cobra. Lihat Tan. Wow, tuh. Wow. Ish. Ish. Ish.
Wih, gertakan si kobra betul-betul dahsyat. Meski terkenal mematikan, sejatinya si king cobra ini adalah hewan pemalu yang pilih menjauh dari kehadiran manusia. Makanya, king cobra tidak sembarangan menggigit. Kecuali saat terpaksa untuk perlindungan diri atau saat melumpuhkan mangsanya, teman. Nah, lihat Tan. Dia lagi mantau pergerakan Karapi. Dan ini adalah salah satu pertahanannya. Ciri khas king cobra, dia bisa berdiri cukup lumayan tinggi buat membuka tedungnya, Tan. Dan ketika Karapi gelak, tang ting tak ting tung ting tung. Betul Kak Raffi, dengan membesarkan kepalanya seperti tudung, king cobra dapat membuat lawan ketakutan. Apalagi ditambah dengan desisan yang terdengar keras. Siapapun pasti akan kalah mental dan pilih menjauh. Selain itu juga dia bisa mengeluarkan suara, Tan. Wow! Tan, lihat Tan! Ay! Wow! Wah! Jangan. Jangan. Oh, rupanya si jantan ini datang ke sarang betina karena ingin berjodoh, teman. Saat musim kawin, sang betina akan melepaskan feromon yang akan mengundang banyak jantan untuk mendekat, teman. Jadi ada yang unik dari proses perjodohan king cobra, teman. Jantan yang datang tidak serta-merta langsung jadi jodohnya. Kalau sang betina merasa terancam atau sedang kondisi lapar, si jantan ini justru bisa jadi santapannya. Iya, nama king pada king cobra dapat diartikan karena mereka mampu memangsa ular sekalipun jenisnya sendiri. Ya udah Tan, kita biarkan mereka menyelesaikan urusannya, Tan. Dadah sobat. Nah, makanya kalau ada pohon bambu dekat rumah kalian, harus sering dibersihkan atau diperiksa ya. Otan dan Kame Gantara mau ajak kalian panen ikan bandeng di Pangkep. Let's go, Kak! Kita langsung beraksi!